Kenaikan harga BBM tergantung persiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya. Presiden Megawati Soekarno Putri mendesak perlunya strategi jangka panjang mengenai penanganan masalah beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali kita berjumpa dalam Seputar Indonesia untuk hari ini, Jumat, tanggal berapa, Ratna? 11 Januari tahun 2002 bersama saya Teguh Juwarno. Ya, dan bersama saya Ratna Komala. Pemirsa, malam ini Teguh akan membacakan laporan yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa, pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kapan akan kenaikan BBM. Dan berbagai langkah persiapan tengah dilakukan guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Darussalam, Jakarta Timur, Wapres Hamzahas menjelaskan pemerintah tidak menunda kenaikan keputusan harga BBM. Pemerintah menyiapkan dana kompensasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, khususnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Wapres menegaskan, kenaikan harga BBM yang berarti mengurangi subsidi BBM akan dikompensasi dengan kenaikan dana pengeluaran pembangunan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan dana kompensasi sebesar 2,8 triliun rupiah untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Dana 2,8 triliun rupiah itu diperuntukkan untuk 55 juta jiwa kelompok masyarakat prasejahtera 2. Tentu pemerintah memilih timing yang paling tepat untuk itu, ya. Tapi yang jelas sekarang itu kita berikan dulu dana pengaman yang ini, ya, yang untuk begitu BBM diumumkan, yang berpenghasilan yang sangat rendah tadi itu tidak merasakan suatu tekanan yang menyebabkan terancam daya belinya yang semakin kecil. Wapres meminta masyarakat untuk ikut mengawasi peruntukan dana kompensasi tersebut sehingga sasarannya jelas, yakni masyarakat prasejahtera 2. Wapres sendiri diberi tugas oleh Presiden untuk mengawasi penggunaan dana kompensasi tersebut. Mengenai upaya mengurangi penimbunan dan penyelundupan BBM, Wapres mengatakan Pertamina dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan insentif bagi Polri sehingga tindakan tegas terhadap para spekulan terus dilakukan. Ahmad Sitono dan Delvis melaporkan. Aparat kepolisian Balikpapan hari Kamis menemukan 95 drum dan 11 tangki berisi sekitar 65.000 liter minyak solar yang diduga hasil penimbunan. Drum-drum dan tangki-tangki minyak ini berada di area seluas sekitar 1 hektar yang juga dipenuhi dengan kendaraan dan alat berat yang sudah rusak. Kapolresta Balikpapan AKBP Kodirun yang dihubungi per telepon menyatakan belum bisa memastikan apakah hasil temuan ini merupakan penimbunan. Saat ini pemilik tangki dan drum minyak solar ini, HAR, masih dalam pemeriksaan. Kaumas Pertamina UPPDN 6 Balikpapan, Tando PA menjelaskan bahwa HAR bukanlah mitra kerja Pertamina. HAR juga tidak membeli solar di depo milik Pertamina. Sementara itu dari Medan dilaporkan hari ini ada sekitar 300 truk tangki minyak tanah tidak melakukan operasi. Tindakan mogok para supir ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hari Kamis kemarin. Aksi mogok para sopir truk tangki minyak tanah di Medan ini Jumat pagi hingga siang dilakukan sebagai tindakan solidaritas atas penangkapan dan penahanan beberapa rekan mereka oleh aparat kepolisian. Sebanyak 29 sopir dan kernet truk tangki minyak tanah hari Kamis ditangkap polisi karena diduga melanggar delivery order. Dalam aksi mogok ini mereka meminta agar rekan-rekan mereka yang kini masih ditahan dibebaskan. Karena aksi pemogokan ini tercatat sekitar 300 unit truk tangki tidak beroperasi. Diperkirakan 2.285 kiloliter minyak tanah atau sebanyak 390 delivery order atau DO gagal diangkut dari depo Pertamina Labuhan. Sementara dalam pertemuan antara aparat Poltabes Medan, Pertamina dan perwakilan sopir, Jumat siang disepakati mereka akan kembali beroperasi. Sedangkan aparat kepolisian berjanji akan membebaskan ke-29 sopir dan kernet truk tangki bila mereka tidak terbukti melanggar delivery order. Menurut pengamatan RCTI Jumat sore di depo Pertamina, aktivitas pengangkutan minyak tanah belum normal karena baru sebagian supir yang beroperasi kembali. Dari Medan, Bagi Astra Sitompul melaporkan.
Presiden Megawati Soekarno Putri menilai Indonesia harus memiliki strategi jangka panjang untuk menangani masalah beras. Tanpa itu, stabilitas harga beras sulit untuk dijaga. Keinginan membuat kebijakan perberasan nasional untuk jangka panjang dalam upaya menjaga kestabilan harga dan pasokan beras dikemukakan Presiden Megawati Soekarno Putri kepada Kepala Bulog Wijanarko Puspoyo dalam pertemuan di Istana Negara Jumat siang. Menurut Wijanarko, kenaikan harga beras seperti yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari sistem pasar beras terbuka. Akibatnya, jika musim paceklik dan pasokan beras dari petani kosong, beras impor membanjiri pasokan dan mempengaruhi harga yang berlaku di dalam negeri. Wijanarko mengatakan, kebijakan operasi pasar murni atau OPM yang tengah dilakukan Bulog hanya bersifat jangka pendek. Masalah kelangkaan dan kenaikan harga beras ini masih akan terus terjadi jika tidak segera disusun kebijakan yang lebih komprehensif. Dimaksudkan di sini adalah apakah pengendalian terhadap impor itu harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang beras itu harus kita lepaskan sepenuhnya kepada pasar bebas? Kalau itu dilepaskan sepenuhnya kepada pasar bebas, maka Ibu Presiden mengatakan kita akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga beras internasional. Wijanarko menambahkan, OPM yang saat ini tengah dilakukan telah menunjukkan hasil yang cukup efektif. Harga beras di pasar induk Cipinang sudah mulai turun. Beras impor Vietnam yang sengaja didatangkan pemerintah dan dijual dengan harga Rp2.500 diminati oleh masyarakat. Bulog akan terus melakukan operasi pasar hingga harga beras kembali stabil. Katarina Davi dan Gatot Imam melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini menggeledah 2 buah gudang di kawasan Marunda yang diduga sebagai tempat menimbun beras. Dalam pemeriksaan ini ditemukan 3.000 ton beras yang akhirnya ditahan oleh Polda. Tim Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polda Metro Jaya Jumat siang menggeledah 2 buah gudang di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Ratusan ton beras yang ditemukan diduga hasil spekulasi penimbunan. Di gudang Libra di Jalan Gresik, Marunda, aparat menemukan 200 ton beras milik PT Indogran Perkasa yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di gudang yang semula untuk penyimpanan kayu tersebut, polisi menemukan beras tanpa cap atau logo. Beras tersebut diduga milik Dolok Jaya. Kepala Gudang Herman dalam pemeriksaan polisi mengatakan PT Indogran sebagai penyewa gudang sejak tahun 97 lalu. Namun Herman membantah sebagai tempat menimbun beras. Beras tanpa logo atau cap karena berasal dari impor. Selain di Jalan Gresik, Tipiter Polda Metro Jaya juga menggeledah gudang di Jalan Denpasar, kawasan Marunda. Penanggung jawab pendistribusian beras di tempat ini, Franciscus Manurung, mengatakan beras yang ada asli dari Amerika Serikat yang akan disalurkan di 7 kecamatan di Cilincing. Beras tersebut merupakan bantuan dari LSM Amerika, World Vision International. Beras sebanyak 2.800 ton yang disimpan sejak bulan Oktober lalu akan dibagikan kepada sekitar 7.800 orang dengan perincian 44 kg setiap kepala keluarga. Selain beras, gudang ini juga menyimpan kacang merah sebanyak 156 kg, minyak 791 kg, dan makanan bayi sebanyak 2 kg. Kasat Serse Tipiter Polda AKBP Edwin mengatakan, gudang tersebut digeledah polisi karena menyalahi izin peruntukan. Seharusnya izin gudang tersebut untuk menyimpan keramik. Selain itu, di saat kelangkaan beras seperti saat ini, bila World Vision ingin membantu, bukan hanya khusus di kawasan Cilincing saja. Selain itu, kesepakatan kerjasama antara World Vision dengan Departemen Sosial telah berakhir sejak Oktober lalu. Dwi Yuniati dan Miller Aba melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Seputar Indonesia, kami akan segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya laporan tentang pemeriksaan terhadap Gus Dur yang dituduh Tommy Soeharto melakukan pemerasan. Tim jaksa penyidik kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog dengan tersangka Akbar Tanjung akan memanggil para saksi. Dan keputusan pencekalan terhadap Ketua DPR Akbar Tanjung akan tergantung Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sampai saat ini masih akan memanggil saksi-saksi lain, khususnya yang mengetahui penyaluran dana non-budgeter Bulog di berbagai daerah di Jawa.
Ditemui di Kejaksaan Agung Jumat siang, Kapus Penkum Kejagung Mulyo Harjo mengungkapkan, sejauh ini Kejaksaan Agung belum mengetahui secara pasti alokasi dana non-budgeter Bulog yang disalurkan melalui Yayasan Raudatul Jannah. Kejaksaan Agung masih akan melanjutkan proses penyidikan dan melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui secara pasti dana yang digunakan untuk pembelian sembako. Ya, harus digali kepada yayasan maupun kepada pihak-pihak yang melaksanakannya. Kalau yayasan tidak, mungkin nanti subkontraktornya, Wilfried dan lain-lain ya. Ini yang harus kita kembangkan dan jelas semuanya kita memintakan alat bukti gitu. Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Kasus Penyelewengan Dana Non-Budgeter Bulog, Manap Jubaidi menegaskan, pihaknya belum mengusulkan status pencekalan terhadap Akbar Tanjung. Pencekalan sepenuhnya merupakan wewenang Jaksa Agung. Itu pendapat pencekalan itu, ya memang pendapat penyidik, tapi kita tergantung kepada kebijaksanaan atau keputusan pimpinan. Sudah diusulkan itu, Pak? Ya? Sudah diusulkan? Coba ditanya ke Pak Mulyo. Dari penyidik sendiri? Saya tidak komentar. Tidak komentar, tidak ada. Tim penyidik juga belum bisa memastikan kapan Akbar Tanjung akan diperiksa kembali sebagai tersangka. Tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap para saksi yang belum memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Muti Arianti dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap Tommy Soeharto dalam pertemuan di Hotel Borobudur pada awal Oktober tahun lalu. Sekitar pukul 9:45 mantan Presiden Abdurrahman Wahid tiba di ruang Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Tokoh yang akrab dipanggil dengan Gus Dur ini diperiksa berdasarkan laporan Tommy Soeharto. Tommy mengakui menjadi korban pemerasan dalam pertemuan dengan Gus Dur di Hotel Borobudur awal Oktober tahun 2000 lalu. Selama 2 jam pemeriksaan, Gus Dur yang didampingi pengacara Luhut Pangaribuan serta putri sulungnya Lisa menggambarkan jalannya pertemuan dengan Tommy Soeharto. Usai pemeriksaan kepada pers, Gus Dur mengatakan dirinya sama sekali tidak mengenal Dodi Sumadi yang diketahui memprakarsai pertemuan pihaknya dengan Tommy Soeharto. Namun Gus Dur mengenal Kiai Sidik sebagai sesepuh NU. Dodi dan Kiai Sidik keduanya kini tersangka dalam kasus pemerasan yang dituduh Tommy Soeharto. Saya tidak kenal sama Dodi. Jadi tidak pernah memerintahkan untuk minta uang ke Tommy itu? Hal senada dikatakan putri sulung Gus Dur, Lisa, yang ikut dalam pertemuan di Hotel Borobudur. Lisa mengatakan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi. Mengenai kemungkinan pemeriksaan lanjutan, Lisa mengatakan pemeriksaan saat ini dinilai cukup namun tidak menutup kemungkinan jika diperlukan keterangan tambahan. Kemungkinan akan dipanggil lagi? Saya nggak tahu ya, kelihatannya kalau dari keterangan kita yang sekarang sih kelihatannya enggak cukup ya, karena pertanyaannya jelas dan jawaban kita juga jelas. Tapi nggak tahu kalau nanti dari pihak Mas Tommy-nya atau gimana gitu tuh belum ada. Sebelumnya istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, yang ikut serta dalam pertemuan di Hotel Borobudur sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang sama. Sumiadeni, Musjaya, dan Vipin Kurniawan melaporkan. Perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa PKB tampaknya tak bisa dielakkan. Hingga kini usaha untuk islah belum tercapai, bahkan masing-masing kubu yang bertikai tetap akan menggelar muktamar luar biasa. Beberapa hari menjelang pelaksanaan muktamar luar biasa PKB baik versi Matori Abdul Jalil maupun Alwi Shihab, upaya berbagai pihak untuk menyelesaikan perseteruan antara kedua kubu tersebut belum juga membuahkan hasil. Pejabat sementara Ketua Umum PKB Alwi Shihab menegaskan, pihaknya masih terus berupaya mencari penyelesaian damai dengan Matori, sesuai dengan keinginan para kiai yang tidak menginginkan perpecahan di tubuh PKB.
Namun jika Matori tetap melaksanakan muktamar luar biasa 14 Januari mendatang, maka kemungkinan damai semakin sulit. Karena itu Alwi menghimbau Matori agar mau membuka diri dan bersedia membangun PKB bersama-sama. Kira kita masih ada waktu 1-2 hari ini sebelum MLB Pak Matori. Apabila MLB digelar itu berarti keadaannya akan lebih runyam. Sekarang ini adalah kesempatan terakhir. Dari itu kemarin saya katakan bahwa ini semacam last call atau final call ya, seperti orang yang mau take off, pesawat tinggal berangkat, dia masih mengumumkan kalau ada orang yang ketinggalan. Bagi Pak Matori ini adalah final call. Alwi menambahkan jika Matori tetap memaksakan keinginannya, maka untuk menghadapi pemilu 2004 pihaknya tetap optimis akan mendapat dukungan dari para kiai. Sementara itu persiapan muktamar luar biasa PKB Kubu Alwi yang rencananya berlangsung 17 hingga 19 Januari mendatang di Hotel Ambaruk Mall Yogyakarta hampir rampung. Namun untuk mengantisipasi ramainya warga Nadliyin yang akan hadir, maka pembukaan MLB akan dilakukan di Pondok Pesantren Krepyak. Pengamanan juga diperketat dengan mengerahkan 1.000 personil Garda Bangsa dan Banser. Luba Rosita dan Jati Pamungkas melaporkan. Jajaran pengurus PDI Perjuangan membantah sinyalemen yang menyatakan PDI Perjuangan tidak lagi memperhatikan wong cilik atau rakyat kecil yang selama ini mendukung mereka. Tindakan mendukung rakyat kecil akan terus dilakukan selama ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Konsolidasi dan kaderisasi partai merupakan dua persoalan pokok yang kini menjadi tantangan terberat bagi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan. Pengakuan ini diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Sucipto dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung berkaitan dengan peringatan ulang tahun Partai Berlambang Banteng ini hari Jumat di Jakarta. Karena itu, PDI Perjuangan akan melakukan pembinaan kader dan konsolidasi secara total. Karena kondisi yang demikian ini adalah tidak bisa dipisahkan dari rangkaian proses kesejarahan gitu ya, di mana tingkat marginalisasi dan penginjak-injakannya pada waktu yang lalu itu terhadap partai-partai udah keterlaluan, sehingga tidak ada kesempatan rekruting kader, tidak ada kesempatan kaderisasi gitu ya. Karena kita menyadari selama 32 tahun yang lalu PDI Perjuangan ini adalah partai yang selalu dimarginalkan oleh penguasa pada waktu itu, sehingga SDM kita juga ada permasalahan hambatan di beberapa daerah, dan untuk itu konsentrasi kita di dalam hari ulang tahun ini salah satunya adalah mengadakan kegiatan pendidikan kader. Saat ini muncul kritik dari masyarakat setelah kini berada di dalam kekuasaan, PDI Perjuangan dinilai tidak lagi memperhatikan wong cilik. Menanggapi kritikan ini, anggota Majelis Permusyawaratan Partai PDI Perjuangan Max Muin mengatakan partainya masih tetap berpihak pada rakyat kecil selama itu benar dan sesuai dengan aturan. PDI Perjuangan juga siap dikritik selama kritik tersebut bersifat membangun. Kalau yang digusur itu adalah rakyat yang melanggar hukum, yang membuat rumah-rumah di tempat-tempat yang terlarang, tentu saja kami sebagai partai tidak bisa menolong mereka. Bagaimana kami partai yang menegakkan supremasi hukum. Memperingati ulang tahunnya yang ke-29, PDI Perjuangan akan menggelar berbagai kegiatan di semua daerah di Indonesia. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Megawati rencananya akan hadir di 3 daerah yang akan menggelar peringatan ulang tahun PDI Perjuangan, yakni Palangkaraya untuk wilayah Kalimantan, Medan untuk wilayah Sumatera, dan Makassar untuk wilayah Sulawesi. Arfan Arsyad dan Sapri Munardi melaporkan. Pemirsa jangan beranjak, kami akan segera kembali dengan informasi lain. Ya, di antaranya tentang langkah Bank Indonesia yang akan melakukan tindakan upaya meredam laju inflasi akibat kenaikan BBM. Pemerintah sedang berupaya meredam dampak inflasi akibat rencana kenaikan harga BBM yang diberlakukan bulan ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ahyar Ilyas yang tadi mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, kenaikan harga bahan bakar minyak mengakibatkan naiknya harga barang sehingga berakibat terjadi inflasi. Untuk meredam dampak inflasi tersebut, Bank Indonesia akan melakukan berbagai langkah efektif. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah dengan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Ahyar menambahkan saat ini Bank Indonesia tetap berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Minggu depan Bank Indonesia akan menetapkan dan mengumumkan kebijakan resminya berkaitan dengan langkah apa yang akan diambil demi meredam dampak inflasi. Pemirsa, PT Jasa Marga akan melakukan berbagai pembenahan untuk
meneruskan proyek jalan tol, termasuk meneruskan proyek jalan tol maksud kami lingkar luar DKI yang terbengkalai karena krisis ekonomi. Pembenahan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kemacetan di jalan tol, terutama di sekitar pintu gerbang. Antrean panjang kendaraan di gerbang tol Pondok Gede Timur, Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cikarang di jalan tol Jakarta Cikampek sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Untuk mengatasi kemacetan di daerah Jati Bening dari arah Cawang, PT Jasa Marga akan membangun jalan memutar di daerah Caman. Di Simpang Susun Bekasi Timur, jumlah dan panjang lajur jalan untuk keluar pintu tol akan diperpanjang agar tidak mengganggu lalu lintas di lajur utama. Dengan penyempurnaan beberapa simpang di jalan Cawang sampai Cikampek. Nah, ada program jangka pendek sampai 2003, ada program setelah 2003. Jadi dana yang akan dikucurkan untuk proyek ini sebesar 80 miliar rupiah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah pembebasan tanah di sekitar proyek jalan tol yang masih dikuasai penduduk dan Pemda setempat. Sementara itu, jalan tol lingkar luar di DKI Jakarta yang terbengkalai sejak krisis ekonomi melanda Indonesia 4 tahun lalu, kini sudah mulai ditenderkan kembali dengan peminat investasi dari Spanyol, Malaysia, dan satu dari perusahaan konstruksi lokal PT Jakarta Propertindo. Dana yang diperlukan diperkirakan akan mencapai 4 triliun rupiah untuk membangun 42 km jalan tol yang akan menghubungkan Penjaringan, Meruya, Pondok Indah, Taman Mini, Cipulir, Cakung, dan Cilincing. Betty Usman dan Akmal Yusmar melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia akan kembali dengan informasi lainnya. Iya, dan yang akan kami sampaikan adalah laporan dari panggung joget di Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, memasuki tahun baru 2002, RCTI kembali menggelar acara spesial Joget Spesial yang akan ditayangkan secara langsung dari Tugu Pancasila Taman Mini Indonesia Indah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Ya, dan untuk melihat bagaimana persiapan di sana, kita akan menghubungi rekan Muti Arianti yang saat ini sudah ada di panggung Joget Spesial. Muti, silakan laporannya. Ya, pukul 7 malam ini RCTI akan menayangkan secara langsung program reguler joget dari Plaza Taman Mini Indonesia Indah selama 2 jam. Siaran langsung joget spesial kali ini merupakan perhatian RCTI terhadap pemirsa setia serta masyarakat pecinta musik dangdut. Artis-artis yang akan menghibur pada malam hari ini antara lain Fetty Vera, Cucu Cahyati, Lilis Karlina, Jaki Sama, Shania, Trio Libels, serta Raja Dangdut Rhoma Irama yang akan berkolaborasi dengan Hari Rusli bersama Depo Kreasi Seni Bandung dan kuartet violin pimpinan Henry Lamiri. Dan malam ini Bang Rhoma Irama akan membawakan beberapa lagu andalan seperti Stres dan Badai Fitnah. Dan Ratna. Ya, terima kasih Muti. Malam ini siap berjoget warga Jakarta. Jangan lewatkan ya untuk menonton acara tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita malam ini dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk Jakarta. Saya Ratna Komalang. Dan saya Teguh Juwarno beserta seluruh tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum.